Ya, itu adalah topiknya adalah memasuki tanah perjanjian. Ya, jadi ini kayak seri, tapi saya coba buka yang Yosua 1 dulu. Ini sebentar ya, slide-nya lagi diatur. Ya, jadi di kitab Alkitab itu di buku Yosua itu adalah diceritakan bagaimana Israel memasuki tanah perjanjian. Ya, Yosua 1 sampai Yosua 24, tapi kita hari ini hanya Yosua 1 saja. Oke. Nah, jadi slide berikutnya, yang pertanyaan pertama ya, kenapa apa sih yang disebut berkat dari tanah perjanjian? Oke? Kalau mau tahu berkat tanah perjanjian, mesti bandingin sama berkat lainnya. Oke? Tuhan memberkati dengan banyak hal. Oke? Ya, jadi Tuhan itu sayang. Bahkan kepada orang yang belum percaya pun Tuhan mengasihi. Ya? Tapi berkatnya beda. Gitu. Ya? Jadi apakah bedanya berkat tanah perjanjian dengan berkat lainnya? Ya, sekarang slide berikutnya. Yang pertama, itu adalah untuk orang yang sudah percaya. Kalau di perjanjian lama itu wujudnya adalah bangsa pilihan, bangsa Israel. So kita lihat di slide berikutnya. Ya. Di Keluaran 12 ayat 35 itu diceritakan bagaimana waktu itu orang Israel lepas dari perbudakan di Mesir. Ya. Ingat ya, Israel dulu diperbudak di Mesir, kemudian Tuhan melepaskan. Apa yang terjadi? Disebut di Keluaran 12 ayat 35, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampas orang Mesir itu. Ya. Jadi Tuhan itu waktu Israel lepas dari perbudakan di Mesir, langsung diberkati dengan harta orang Mesir. Ya, jadi langsung dapat berkat. Kalau you lihat di dunia ya, orang percaya ya, begitu percaya langsung diberkatin, sering lihat ya. Ya, ini Alkitab itu udah kasih tahu. Sebetulnya semua udah dijawab, oke, di Alkitab. Kalau ngerti di mana, gitu ya. Jadi Tuhan memberkati Israel saat keluar dari Mesir. Dan ini bukan kebetulan. Sudah dinubuatkan sebelumnya. Di slide berikutnya ya. Itu di Kejadian 15-14. Ini nubuatannya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka. Jadi kejadiannya sebelumnya Keluaran ya. Sudah dinubuatkan apa yang terjadi di Keluaran. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi kalau orang percaya langsung diberkati jangan bingung ya. Dari kejadian dan dibuktikan di Keluaran itu nubuatannya. Tapi itu bukan tanah perjanjian. Ngerti gak? Berkat Tuhan. Dari Tuhan. Bagus, bagus. Diberkati, dikasih emas perak, terima dong. Tapi itu bukan tanah perjanjian. Oke? Ya. Jadi Tuhan memberkati Israel saat keluar dari perbudakan di Mesir seperti janji Tuhan kepada Abraham dari awal. Oke? Tetapi, ada tapinya. Berkat ini hanya sekali, sesaat. Ngerti gak? Orang Mesir tuh gak memberkati Israel terus-terusan loh. Nangkep gak? Tuhan juga gak mau loh orang Israel digantung Mesir. Sesaat. Beda ya? Oke. Ini berkat yang satu berkat dari Tuhan. Lalu ada lagi berkat yang lain. Di slide berikutnya, di Keluaran 16 ayat 4. Pada waktu Israel menyembah lembu emas, kemudian dia tidak berani masuk tanah Kanaan karena dia bergantung pada kekuatan sendiri, dia mengikuti 10 mata-mata yang tidak percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kemenangan di tanah Kanaan. Dan lalu Israel masuk ke tanah padang gurun. Ini Keluaran 16 ayat 4. Apa yang terjadi? Ya. Tuhan tidak mengutuk Israel ya. Tuhan tetap sayang. Tapi berkatnya beda. Oke? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa di Keluaran 16 ayat 4. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti ya bagimu
Maka bangsa itu akan keluar dan memungut setiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya, jadi saat Israel memberontak di padang gurun pun, Tuhan tetap setia memberkati. Oke? Dengan mana? Tapi, ada tapinya. Berkat mana tidak bisa ditabung. Hidupnya pas-pasan di padang gurun. Nanti banyak orang yang seperti ini. Percaya, orang percaya. Diberkati. Tiap hari. Tapi pas-pasan gak bisa ditabung. Itu berkat mana? Israel yang agamawi karena menyembah lembu emas. Israel yang mengikuti kekuatan diri sendiri karena itu jadi takut untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan mau coba masuk tanah Kanaan dengan perang sendiri loh. Israel yang mengikuti nabi-nabi palsu. Ya tak? Korah dan seterusnya. Dan 10 mata-mata. Ini ke padang gurun. Ini banyak sekali. Orang Kristen di sini nih. Dapatnya diberkati Tuhan. Berkati. Disayang Tuhan. Disayang. Dapatnya mana? Tiap hari. Tapi gak nabung. Ya, oke. Gak ada tabungan. Tiap hari habis. Hari ke-6 dapat double. Begitu hari Minggu, hari Sabat habis lagi. Oke. Jadi kalau ada tabungan pun dikit. Boro-boro mau bagi ke orang lain. Ya. Nah oke. Nah sekarang itu berkat yang lain. Nah sekarang kita lihat yang di slide berikutnya ini tanah perjanjian. Oke. Di Kejadian udah dijanjikan. Makanya tanah perjanjian karena dijanjiin dulu. Ya. Siapa yang dapat janji? Yang dapat yang percaya sama janji itu. Kalau yang menolak janji ya gak dapat. Gitu aja. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah akan kuberi ya, negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Ya ini tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katman, orang Het, orang Feris dan orang Refraim. Oke? Jadi berkat dari tanah perjanjian ya adalah pemberian Tuhan. Diberi. Oke? Kalau mau nolak silakan. Tapi Tuhan memberi. Oke? Ya. Karena kasih. Ya toh? Karena Tuhan sayang. Israel belum apa-apa ya diberikan pada Abram. Orang percaya belum Israel dan segala belum ada loh. Ini Abram. Kepada Abram. Ya. Udah diberikan janji itu. Karena Tuhan mengasihi sebelum kita dijadikan. Ya. Jadi suatu pemberian. Pemberian itu gratis. Pemberian itu nggak usah bayar. Oke? Pemberian itu yang milih, yang memberi. Bukan yang menerima ya. Ngerti nggak? Pemberian. Pemberian itu kalau kamu mau tolak, ya bisa. Gitu loh. Tapi saya harapkan jangan. Oke? Nah, slide berikutnya. Apa sih pemberian itu, tanah perjanjian? Yang pertama yang disebut di ayat 19. Tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katman, orang Het, orang Feris, dan orang Refaim. Siapa mereka? Temennya di sini, ada yang kenal? Orang Keni, orang apa? Saya kasih tahu, persamanya cuma satu. Musuhnya Israel. Gak ada yang temen. Ngerti gak? Semuanya itu musuh sama Israel. Oke? Jadi berkat tanah perjanjian itu adalah seperti ini. Tanah yang tadinya musuhmu sekarang menjadi milikmu. Nangkap enggak? Itulah definisi tanah perjanjian. Tanah yang tadinya milik orang yang musuh sama kamu. Jadi tanah itu kan milik orang lain yang gak suka kamu. Tanah itu untuk dipakai untuk perang buat kamu hasilnya. Dan tanah itu tidak. Kalau kamu ke situ kamu bisa dibunuh orang. Karena dia musuh. Kamu musuh. Sekarang tanah itu menjadi milikmu. Alias memberkatimu. Itu tanah perjanjian. Sesimpel itu. Tanah, tempat yang tadinya musuh.
buat kau. Tempat yang tadinya mau kamu mati di tempat itu. Tempat yang tadinya bikin kamu susah. Kalau kau menerima tanah perjanjian di dalam kasih Tuhan menjadi tempat yang memberkatimu. Itu maksudnya. Ya, menjadi berkat, tanah berkat bagi kita. Itu namanya tanah perjanjian. Janji Tuhan. Oke? Lalu berikutnya di Keluaran 3 ayat 8. Ini nubuatannya dulu ya, baru nanti disampaikan di Yosua yang terjadi ya. Di Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Yang nuntun siapa? Tuhan, bukan orang. Jangan pikir Musa gagal. Yang nuntun Tuhan, oke? Suatu negeri yang baik dan luas. Ingat ya, dua kata itu, baik. 7 hari penciptaan semua itu baik. Ingat ya. Dan luas. Luas itu berarti gede gitu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ada susu dan madunya, oke? Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Siapa kenapa gak sama? Gak peduli. Musuh semua. Gitu loh. Jadi tanah perjanjian itu yang akan memberkatimu. Bukan memusuhimu lagi. Sifatnya adalah satu. Baik. Ingat ya. Ini bukan teologi loh. Saya gak pernah ngajar teologi. Saya gak percaya teologi. Ini Bible, Alkitab yang tulis. Baik. Gitu loh. Yang kedua, luas. Oke? Berikutnya, berlimpah susu dan madu. Susu itu untuk apa sih? Dia tahu susu untuk apa? Yang ibu-ibu tahu toh? Membuat anak kecil jadi gede. Anak kecil jadi besar. Kau hanya bisa bertumbuh di dalam roh, di dalam Tuhan. Kalau kau diberkati di tanah perjanjian. Tangkap gak? Jangan pikir sekolah kamu yang bisa berkati. Gak bisa. Anak kecil, bayi hanya bisa tumbuh dengan susu. Susunya di mana? Di tanah perjanjian. Ingat ya. Orang Kristen hanya bisa bertumbuh kalau diberkati di tanah perjanjian. Kalau kamu berada di luar tanah perjanjian, saya kasih tahu. Gurumu siapapun juga, kau tidak akan bisa bertumbuh. Hanya bisa bertumbuh Tuhan melalui janjinya di tanah perjanjian. Ngerti gak? Dengan susu. Kau hanya bisa bertumbuh. Saya hanya bisa bertumbuh. Kau hanya bisa bertumbuh. Dengan kasih dan berkat Tuhan. Nabi palsu mengajarkan. Tuhan harus hukum kamu sampai setengah mati untuk kamu bertumbuh. Itu nabi palsu. Kalau kamu dengar pengajaran itu, bukan dari Tuhan. Itu bisa dari teologi, bisa dari orang. Tapi saya kasih tahu, itu bukan dari Tuhan. Ngerti gak? Bayi, anak bisa tumbuh dengan dipukulin. Itu nabi palsu. Di gereja ngajarin. Kalau ada yang seperti itu, nggak semuanya ya. Kamu tahu itu nabi palsu. Udah diamin aja, nggak usah dikutuk, diamin aja. Ngerti gak? Bayi, anak hanya bisa tumbuh dengan berkat dari ibu orang tuanya, yaitu diberi susu. Ngerti gak? Tanda perjanjian. Oke? Madu itu manis. Jadi berkat dari tanah perjanjian itu akan membuat hidupmu, rohanimu, percayamu, kedekatanmu dengan Tuhan bertumbuh. Karena kasih dan berkatnya. Bukan karena kamu dipukulin seperti yang dijarin oleh ahli-ahli tertentu. Nabi-nabi ahli, bukan. Nabi-nabi palsu. Ngerti gak? Dan dia akan diberikan manis. Ngerti gak? Udah susu dan manis. Tahu gak? Diberkati supaya kamu tumbuh. Kamu disayang supaya kenal Bapamu adalah kasih. Jangan dengerin ya. Yang bilang Tuhan harus gebukin orang supaya mengenal dia kasihnya.
Saya nggak tahu belajar logika di mana itu. Oke? Tapi saya nggak mau tahu, saya cuma mau bilangin Alkitab. Saya nggak peduli. Otoritasnya, dia PhD, saya nggak peduli. Yang nulis Tuhan. Nih, ya. Jadi slide berikutnya. Apa sih tanah perjanjian? Berkatnya. Tanah perjanjian adalah janji. Berkat Tuhan. Ya, yang terbaik untuk Israel. Ya, terbaik untuk orang percaya. Untuk orang Israel. Orang percaya sebenarnya lebih di atas lagi. Ya, tapi nanti kalau nggak saya khotbahnya lari ke tempat lain. Jadi satu, bedanya apa? Lebih baik dari mendapat harta orang Mesir yang hanya sesaat. Karena ini berterus-terus. Tahu nggak? Tanah menghasilkan berlimpah-limpah. Oke? Jadi dia terus-menerus. Yang kedua, lebih baik dari berkat mana di padang gurun yang tidak variasi. Bosenin. Ngerti gak? Maaf ya, mana bosenin orang Israel? Mana berkat dari Tuhan? Tapi gak ada bandingnya dengan berkat di tanah perjanjian. Ngerti gak? Karena bukan berkat yang utama. Mana tidak bervariasi, tidak dapat ditabung, dan tidak melimpah. Ngerti gak? Tapi berkat tanah perjanjian itu pertama baik adanya. Yang kedua terus bertambah. Iya toh? Luas, berlimpah. Iya toh? Beragam. Namanya di tanah nanam pohon apa aja tumbuh. Bener gak? Beragam. Ya. Membuat hidup kita bertumbuh karena diberi susu. Ngerti gak? Yang bayi nih, anak kecil nih. Ini belum dewasa nih, masih kecil. Ya, kamu akan tumbuh menjadi dewasa di tanah perjanjian. Itu rencana Tuhan. Kamu tidak bisa tumbuh di padang gurun. Ya, dan berikutnya manis. Dan berlimpah-limpah, artinya mampu memberkati orang lain. Oke, itulah berkat tanah perjanjian. Oke. Nah, terus slide berikutnya. Kenapa Tuhan perlu memberikan berkat tanah perjanjian? Kenapa? Oke, lalu kita lihat di slide berikutnya. Ingat ya, di Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, karena Adam. Adam membawa kutukan ke dalam tanah. Apa kutukannya? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ngerti gak bahasa itu? Rezeki, tahu? Susah cari duit seumur hidup. Itu tanah, Adam. Ngerti ya? Ini kejadian. Jadi tanah dunia telah menjadi terkutuk karena Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Hati-hati ya yang makan buah pengetahuan baik dan jahat. Terkutuk. Terkutuknya apa? Susah mendapat rezeki. Kapan? Seumur hidup. Itu loh. Itu yang Tuhan yang mengasihi, merasa kasihan kepada orang. Ngerti gak? Tuhan tahu manusia butuh pertolongan. Tapi hidup di tempat yang terkutuk itu bagaimana? Ngerti gak? Apalagi di slide berikutnya. Di Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Bisa makan gak dari semak duri? Pernah makan semak duri? Setengah tuh. Saya kasih tahu. Bukan hanya gak bisa dimakan. Bisa bikin kulitmu berdarah, tahu gak? Itu tanah terkutuk. Bikin melukaimu. Tempat kau tinggal melukaimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nih tanah terkutuk. Susah cari uang. Kerja kiri kanan malah luka. Jadi tanah dunia yang awalnya saat penciptaan di hari ketiga dikatakan semuanya itu baik. Benar gak?
sekarang menjadi tempat yang sulit untuk hidup. Oke? Oke, sekarang slide berikutnya. Jadi Tuhan tuh memberikan berkat tanah perjanjian untuk menolong orang percaya, orang Kristen di dunia, bukan di surga, di dunia. Agar hidupnya tidak lagi hidup di tanah yang terkutuk. Tangkap enggak? Engkaunya tidak terkutuk, tanahnya terkutuk. Ngerti enggak? Orang percaya ya. Engkaunya tidak terkutuk, tanahmu terkutuk. Ngerti enggak? Tetapi kembali dengan berkat tanah perjanjian, kalau mau percaya dan mau menerima, bisa kembali hidup di tanah yang baik. Seperti waktu hari ketiga penciptaan. Oke? Di mana berkat Tuhan dinyatakan seperti saat 7 hari penciptaan untuk selamanya. Sampai sepanjang hidupmu di sini. Oke? Nah, sekarang kita baru ke Yosua. Ini pembukaan supaya ngerti dulu. Baru Yosuanya baru masuk nih. Oke? Sekarang saya mesti cepat. Slide 14. Ya, slide berikutnya. Siapakah yang akan memasuki tanah perjanjian? Siapa? Enggak semua orang. Oke? Yosua 1 ayat 1. Ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun dari Abdi. Demikianlah hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau akan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka, kepada orang Israel. Ya, jadi siapa yang bisa masuk? Yang masuk kita perjanjian adalah mereka yang tidak mengikuti manusia. Selama Yosua mengikuti Musa, Yosua tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tahu enggak? Selama Yosua pengikut Musa, kau tidak bisa masuk tanah perjanjian. Yosua pun tidak bisa. Ya, Musanya mesti mati dulu. Ya, baru bisa masuk. Tetapi yang mau mengikuti Tuhan sendiri. Ngerti ya? Selama Yosua pengikut Musa, 1 inci pun tidak bisa masuk. Waktu Yosua berhenti mengikuti Musa karena musuhnya mati, Musa mengikuti Tuhan baru bisa masuk. Oke? Oke, slide berikutnya. Jadi pengikut nabi palsu dan agamawi, pengikut orang buatan manusia tidak akan pernah menikmati berkat tanah perjanjian. Oke? Lalu berikutnya. Slide berikutnya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi janji Tuhan untuk tanah perjanjian adalah kepada Musa dan Yosua. Ya. Tapi Musa, hamba Tuhan, tidak masuk. Ya. Tidak masuk. Tidak dapat 1% pun dari berkat tanah perjanjian. Ya, hanya Yosua. Oke. Apa bedanya? Karena Musa masih mengikuti Taurat. Yosua mengikuti Tuhan. Itu bedanya. Ngerti gak? Hamba Tuhan tidak masuk. Tahu gak? Anak Tuhan masuk. Ngerti gak? Lalu kita lihat. Ya, ini berkat tanah perjanjian. Di Yosua 1 ayat 4. Diulangi lagi. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu. Sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah Het, orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semua itu menjadi daerahmu. Jadi berkat janji Tuhan kepada Yosua, kepada orang percaya, ya, adalah meliputi seluruh tempat. Padang gurun, gunung, tanah, sungai, laut, semua. Ya toh? Milik, jadi berkat bagimu. Saya kasih tahu tempat ini. Padang gurun. Disebutnya padang gurun loh. Tempat yang musuh bagi manusia. Betul gak? Tapi di dalam tanah perjanjian, berkat tanah perjanjian. Tanah padang gurun pun akan memberkatimu. Gunung. Gunung tuh capek ya tinggal di gunung, naik ke gunung ya. You pikir gunungnya bagus ada puncak kayak teh gitu ya. Kan gak disebut gunung Lebanon, mesti alam. Berat. Tempat yang berat itu pun akan menjadi berkat bagimu. Benar gak? Sungai besar, bisa kelelep toh di sungai. Tapi di dalam janji Tuhan, sungai yang bisa bikin kamu kelelep akan menjadi berkat bagimu. Oke? Tanah orang Het yang musuhmu, tanah yang musuhmu. Di dalam janji Tuhan, musuhmu pun dan tanahnya akan memberkati engkau. Ngerti gak? Laut, siapa yang sini yang hidupnya di laut?
Enggak lah, Pak John masih hidupnya di pantai. Yang di dalam laut itu kan ikan, gitu enggak? Jadi yang di laut pun yang sebetulnya bukan tempatnya orang darat kayak kita, itu akan jadi berkat bagimu. Tahu enggak? Di dalam janji Tuhan. Itu tanah perjanjian. Oke? Semua tempat, termasuk yang buruk-buruk. Oke? Lalu slide berikutnya. Nah, ini berkat tanah perjanjian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku mencintai Musa, demikianlah aku akan mencintai engkau. Ya, aku tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Jadi yang memiliki berkat tanah perjanjian akan selalu menang dalam hidupnya. Enak gak? Dan selalu memiliki hadirat Tuhan. Kalau kau mengerti, kau memiliki berkat tanda perjanjian. Kamu gak usah panggil Tuhan. Tuhan datang, hadiratmu. Gitu-gitu. Kayak KKR. Gitu-gitu. Gini nih ya. Gak usah dipanggil. Udah janji. Kasih. Tahu gak? Itu kalau yang ngerti iman. Tapi kalau yang gak ngerti, Tuhan yang ngajarin mereka. Oke? Ini ya. Ada orang panggilin. Kalau saya, Tuhan sudah di sini. Tahu gak janjinya? Ya. Aku tidak membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Oke? Akan selalu memiliki urapan Tuhan dalam hidupnya. 24 jam. Gak usah macam-macam. Hadirat Tuhan ya urapan Tuhan. Ngerti ya? Itu berkat tanah perjanjian. Enak gak? Jadi terus slide berikutnya. Apa ada syarat loh? Musa gak masuk loh. Apakah syarat untuk masuk ke tanah perjanjian? Bekas Musa gak masuk. Berikutnya. Syaratnya apa? Yang disebut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya yang hatinya kuat dan teguh. Yang akan masuk tanah perjanjian. Ngerti gak? Ya, hatimu. Terus bilang, kalau hatiku, saya belajar karate. Enggak, ini hatimu bukan badanmu. Ngerti gak? Hati. Jadi ini sampai jangan salah baca di Alkitab. Hatimu. Jadi kamu juga pikir, saya belajar karate untuk situ. Yang kuat dan teguh itu hatimu ya, bukan badanmu. Oke? Terus siapa yang kuat dan teguh? Banyak agamawi bilang. Saya pompa imannya untuk buktikan kepada Tuhan yang maha tahu, tapi kurang tahu. Gitu loh, bahwa saya punya iman. Bukan begitu loh, gak ada di ayatnya. Siapa yang kuat dan teguh? Hah? Siapa yang kuat dan teguh? Ini slide berikutnya. Siapa yang hatinya kuat dan teguh? Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Yang kuat bukan yang suka mompa iman. Ngerti gak? Karena mereka bergantung pada diri sendiri. Yang kuat adalah mereka yang lemah tetapi di dalam Yesus yang kuat. Ngerti gak? Itu yang standarnya kuatnya Tuhan. Kalau standar kuatnya manusia adalah yang suka pompa. Ngerti gak? Tukang pompa. Ya toh? Itu standar manusia. Tukang pompa, kuat. Keker. Oke? Pompa. Gitu. Yang di dalam Tuhan gak gitu. Yang kuat siapa? Biarpun kau lemah, tapi kau di dalam dia yang kuat. Yang bergantung pada kasihnya. Itu yang benar-benar kuat menurut Tuhan. Tahu gak? Ngerti gak? Siapa yang kuat? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kekuasaannya. Itu yang kuat. Yang bergantung pada kasihnya. Yang tukang pompa gak kuat. Menurut standar Tuhan. Menurut standar tukang pompa dia kuat. Oke, slide berikutnya. Tapi ini firman ya, standarnya Tuhan. Oke, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Yang kuat dan teguh adalah yang mengikuti hukum Taurat. Tahu gak?
Hukum Taurat. Bisa mengikuti hukum Taurat kalau kuat. Apa perintah dari hukum Taurat? Berikutnya, slide berikutnya di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, saya nggak usah bacain 10 perintah Allah. Semuanya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung bagimu. Siapa yang menyembah ilah lain adalah mereka yang bergantung, mendewakan kekuatan diri sendiri. Siapa yang membuat patung adalah membuat patung kekuatan dirimu sendiri. Siapa yang menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia adalah yang berkata di dalam jemaat, kasih duit ke saya karena saya yang bisa bawa berkat Tuhan. Ngerti gak? Bergantung pada diri sendiri. Ngerti gak? Siapa yang tidak menghormati hari Sabat, mereka yang bergantung pada diri sendiri. Siapa yang tidak menghormati orang tua, ada mereka yang bergantung pada diri sendiri. Siapa yang mencuri, membunuh segala, ada mereka yang semua bergantung diri sendiri. Hukum Taurat hanya berkata satu, jangan bergantung pada dirimu sendiri. Tapi kasih yang mengutamakan yang lain. Ketiga, jadi yang kuat dan teguh adalah mereka yang tidak menggantung pada diri sendiri. Sesuai hukum Taurat. Sama. Oke? Hati-hati dengan agamawi. Kau tidak akan masuk tanah perjanjian. Tapi saya ingin kita semua, Tuhan ingin kita masuk. Oke, lalu berikutnya. Sebutnya sama, saya cuma tersebutin. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jadi yang di dalam tanah perjanjian menerima kasih Tuhan, janji Tuhan, hidupnya akan selalu beruntung. Beruntung. Untung tahu apa artinya? Seharusnya nggak dapat tapi dapat. Untung. Kalau Chinese-nya hoki, gitu loh. Lucky. Tapi ini untung. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya prosper. Kalau di perjanjian lama kan mencari tanah terkutuk kan mencari rezeki susah toh. Tapi kalau di sini prosper. Gitu. You akan prosper. Dan berhasil, sukses. Bahasa Inggrisnya sukses. Tuh, yang di tanah perjanjian. Tuhan tuh mengingatkan orang Kristen tuh berhasil dan sukses. Caranya bagaimana? Bukan kamu masuk S1, S2, S3. Bukan. Kamu belajar di mana? Di manakah engkau? Pertanyaan pertama dari Tuhan. Kau di tanah terkutuk atau kau di tanah perjanjian? Oke? Itu menentukan kau berhasil atau tidak. Tes pertama, di mana kau? Di tanah terkutuk hidupmu orang Kristen atau kau di tanah perjanjian? Kalau kau di tanah perjanjian kau berhasil dan sukses. Kalau kau di tanah terkutuk, kau selamat, tapi tanahnya terkutuk. Oke? Oke. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Siapa yang hatinya kuat, siapa yang teguh, siapa yang kecur atau kalau kecut hati, atau kalau bahasa Inggrisnya afraid atau terrified, atau tawar hati, dismayed atau discouraged. Ya. Kalau kau kecut dan tawar hati, tanah perjanjian pada saat itu bukan milikmu. Oke? Bukan saya ngajarin ini. No, tapi begitu. Terus siapa yang tidak kecut? Yang tidak gelisah, yang tidak tawar hati? Ini bukan kalau Kristen bilang, kamu mesti gembira, nyanyi, gebrek-gebrek gitu. Bukan gitu loh. Bukan caranya begitu pakai manusia lagi, bukan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di ayat slide berikutnya. Ya, jangan gelisah. Caranya jangan gelisah gimana? Bukan pompa. Bukan pompa. Tapi percaya kepada siapa? Allah. Yes, dan juga percaya kepada kasih Tuhan melalui Kristus. Itu. Jadi siapa yang hatinya kuat dan teguh? Mereka yang percaya dan mau menerima kebaikan Kristus. Jangan pernah bergantung pada dirimu. Kalau hatimu gelisah, kasih tahu sama Tuhan, saya gelisah. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dia yang bisa nolong. Jangan belajar kepada guru tukang pompa. Pompa imam. Itu nabi palsu. Oke?
Karena mereka tidak mampu membuat kau kuat. Yang hanya membuat kau mampu kau kuat adalah Dia yang kuat menurut standar Tuhan, yaitu Kristus. Tahu nggak? Tukang pompa nggak kuat, manusia masih. Oke? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan. Kalau kau mau tidak gelisah, terima. Terima damai Tuhan. Semudah itu. Ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena pada waktu kau menerima damai Kristus, detik itu juga kau sudah di tanah perjanjian. Kalau kau masih gelisah, kau sedang jalan-jalan keluar dari tanah perjanjian. Kelilingnya tanah perjanjian tahu nggak apa? Padang gurun. Ya, jadi caranya kau situ, terima damai dari Tuhan, percaya kasihnya. Sesimpel itu. Oke, slide berikutnya. Siapakah yang hatinya kecut dan tawar hati? Mereka yang masih ragu akan kebaikan kasih Tuhan. Karena masih digelisahkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Mereka masih digelisahkan oleh berbagai-bagai buku Kristen. Mereka masih digelisahkan oleh doktrin-doktrin agamawi. Kalau kau masih gelisah, minta damai dari Tuhan. Oke? Semua itu mengandalkan kekuatan sendiri. Hanya damai dari Tuhan yang menggantung pada kekuatan Tuhan. Pada waktu kau tidak gelisah, kau damai. Hari itu, detik itu juga kau sudah di tanah perjanjian. Kau akan menang dan seluruh tempat itu memberkatimu. Apapun juga. Oke? Lalu slide berikutnya saya sudah mau closing. Mungkin 3 slide lagi. Jadi apakah tanah perjanjian itu? Tempat yang Tuhan telah ubah. Dari tempat terkutuk menjadi tempat baik. Penuh berkat Tuhan. Dan orang percaya yang tinggal di tanah perjanjian hidupnya akan selalu menang. Selalu beruntung. Dan hadirat Tuhan akan selalu ada urapannya. Ya, dan seterusnya. Dimanapun juga mereka berada, seumur hidupnya. Itu tanah perjanjian. Ya. Lalu saat berikutnya, siapakah yang tidak masuk dan tidak menikmati berkat tanah perjanjian? Saat berikutnya. Ya. Siapakah yang tidak masuk? Saat berikutnya. Mereka yang masih mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sehingga hatinya masih gelisah dan gentar karena masih bergantung pada kekuatan diri sendiri dan berbagai ajaran agamawi, teologi, buku Kristen, nabi-nabi palsu, macam-macam. Masih gelisah. Tuhan gak kutuk kamu. Kau sedang mengutuk dirimu sendiri. Tahu gak? Karena kau masih bingung. Tuhan mau menolong lo ya. Tapi ingat lo. Kau sedang hidup di tanah terkutuk pada waktu kau belajar macam-macam pengetahuan baik dan jahat. Ngerti enggak? Adam tuh masuk ke dalam tanah terkutuk bukan karena dia bunuh orang ya. Bukan karena Adam tuh mencuri ya. Atau berselingkuh ya. Karena satu, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lah habis makan, Adam dan Hawa langsung gelisah dan gentar. Ngerti enggak? Hati-hati ya. Hati-hati pakai pengetahuan baik dan jahat. Di dalam badanmu. Tapi jangan bergantung pada itu. Bergantunglah pada kasih Tuhan. Kalau bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Saya kasih tahu. Detik itu juga kau akan gelisah dan gentar. Dan detik itu juga saya kasih tahu. Nanti di berikut-berikutnya saya bukain. Kau tidak di tanah perjanjian. Oke? Yang masuk hanyalah yang damai. Damai apa? Damai karena telah menerima dan percaya kepada Kristus. Orang yang seperti itu, detik itu juga kau di tanah perjanjian. Dimanapun juga kau berada, kau akan selalu beruntung, kau akan selalu menang, kau akan selalu sukses. Tangkap ya? Ya? Kerinduan, keinginan saya. Tapi saya tidak mampu memberikan, hanya Bible Tuhan yang mampu. Keinginan saya, orang yang mendengar preaching House of Grace, semuanya diberkati. Seperti ini. Karena kau, itu kehendak Tuhan. Dan itu keinginan saya. Dan itu keinginan Tuhan. Karena pada waktu
Orang Kristen di tanah perjanjian dan diberkati seperti ini. Orang agamawi akan melihat dan mereka akan menerima Kristus yang benar. Dan orang yang belum percaya pun akan melihat kehebatan kasih Tuhan. Tahu gak? Tapi pindah tempat. Orang percaya jangan hidup di tanah terkutuk. Bangsa pilihan Israel jangan hidup di padang gurun, tanah terkutuk. Tanah perjanjian. Cuman pindah tempat. 1 detik. Dengan percaya kepada kasih Tuhan. Pindah tempat. Sesimpel itu untuk diberkati. Dan menang. Dan prosper. Dan sukses. Seluruh hidupmu. Sepanjang hidupmu. Dimanapun juga kau berada. Ya. Jadi terakhir setelah saya selesai. Siapakah yang akan masuk dan menikmati berkat tanah perjanjian? Hanya yang hatinya kuat dan teguh. Karena mereka percaya akan kekuatan Tuhan yang menolong mereka. Yang kuat menurut standar Tuhan adalah yang menerima kekuatan dari Tuhan. Bukan kuat dari dirimu. Dirimu lemah di mata Tuhan. Tapi kita yang menerima kekuatan dari Tuhan. Di mata standar Tuhan, kau kuat. Karena kau memakai dan menerima kekuatan Dia. Tahu enggak? Kau akan masuk tanah perjanjian. Dan yang seperti itu, biarpun dirimu lemah, tapi kau bergantung pada kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kau. Kau akan punya damai. Selalu ada damai. Karena bukan kau lagi. Bukan tenagamu. Bukan kehebatan pikiran baik dan jahatmu. Bukan kehebatanmu apal ayat. Tapi karena kau bergantung kepada Dia yang hebat. Ini tanah perjanjian. Ini awal. Untuk bayi perlu diberi susu. Ini baru awal. Berkatnya udah kayak gini. Saya kasih tahu. Ini kepada bangsa pilihan, bangsa Israel. Nanti lain kali saya bukain kepada orang percaya lebih hebat dari ini. Tahu gak? Saya kasih lihat. Ini udah kayak begini, tahu gak? Yuk kalau diberkati di tanah perjanjian. Orang akan terpesona oleh engkau. Karena dimanapun kau berada, kau selalu menang. Kau prosper dan kau sukses. Tidak ada yang bisa menghadapimu. Itu untuk kita yang bergantung pada Kristus. Semua. Karena Tuhan tidak membedakan. Semua yang percaya akan dapat ini. Begitu mudah. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas janjimu dan berkat-Mu yang begitu dahsyat kepada kami. Kau yang memberikan, Kau yang berkehendak, Kau yang bekerja. Dan semuanya itu mudah bagimu karena Engkau adalah Tuhan. Dan kami bersyukur karena kasih-Mu yang memberikan begitu banyak kepada kami. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami. Dan bagi orang di sekitar kami juga. Bagi seluruh dunia ini Engkau baik. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Maria.